Shalom. Sebelum kita mengawali segala tugas-tugas kita, hari ini hari Senin 9 November 2020. Marilah kita sejenak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Dikatakan demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja telah Tuhan panggil dalam satu tubuh dan satu persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu sebagai gereja tentu kita menantikan hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghakimi dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu mempersiapkan diri supaya kita jangan terlena karena dinina-bobokkan oleh dunia ini. Oleh karena itulah Apostel Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka tetap berjaga-jaga. Jangan terlena, jangan terpengaruh, jangan terperdaya oleh tipu daya dunia ini. Hidup di dalam kegelapan, terlena oleh karena kegelapan, sehingga dia mabuk atau dimabukkan oleh dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat dalam hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu persekutuan untuk saling menasihati dan saling membangun. Saudara-saudara, jika Rasul Paulus mengatakan di sini untuk menasihati saudara-saudara seiman, tentu saja saudara-saudara dalam dunia ini banyak hal yang membuat manusia tergoda dan terlena, akhirnya dia lupa akan panggilan Tuhan kepada dia. Bahkan dia lupa sebagai warga gereja untuk tugas-tugasnya di tengah-tengah dunia ini dalam memberitakan Injil, dalam menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, supaya makin banyak orang yang percaya, makin banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, walaupun hal itu telah mereka lakukan, tetapi karena pentingnya sehingga dia mengatakan supaya saling menasihati. Saudara-saudara, saya teringat pada masa kecil waktu saya masih di desa, bagaimana orang tua, walaupun orang tua
bukan secara langsung atau orang tua yang lain, jika melihat seseorang anak lupa atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka dia menasihati anak tersebut supaya anak tersebut tahu di mana kelemahan, di mana kelalaian dia. Umpamanya, kalau seseorang anak dilihat pada hari Minggu tidak bergereja, maka seorang tua yang benar, walaupun dia bukanlah orang tua secara langsung, dia mampu untuk mengingatkan dan menasihati anak tersebut supaya dia pergi ke sekolah minggu. Itu artinya bahwa dalam satu persekutuan, jika ada sesuatu yang lemah, yang lupa akan kewajiban dan tanggung jawabnya, terlebih dalam hal persekutuan di tengah-tengah gereja, harus mampu untuk mengingatkan, menasihati saudara-saudaranya yang tidak atau lupa akan kewajiban sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku, itulah artinya bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam gereja Tuhan. Bahkan yang kedua, kalau kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonik supaya juga saling membangun. Bagaimana suatu persekutuan di tengah-tengah gereja supaya betul-betul dapat menjadi gereja yang hidup, gereja yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Tentu saling membangun adalah sangat penting di dalam persekutuan. Jika ada sesuatu yang lemah atau yang kurang dalam hal tanggung jawab, adalah merupakan kewajiban daripada seseorang untuk mengingatkan saudara-saudaranya demi untuk membangun satu persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan atas situasi yang tengah kita hadapi sekarang ini karena pandemi corona yang mengancam kehidupan kita. Dalam situasi sekarang ini, kita perlu menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, diingatkan supaya ingat pakai masker, ingat cuci tangan, ingat dan mau hidup supaya jangan bersentuhan, dan banyak lagi protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kita. Saudara, ini juga sebagai tubuh Kristus perlu kita wujudkan untuk saling mengingatkan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, karena pengaruh daripada COVID-19 di mana kita diwajibkan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dalam situasi yang demikian, untuk membangun gereja Tuhan, kehidupan persekutuan kita, saudara-saudaraku, adalah sangat penting untuk saling mengingatkan. Jika saudara kita ada kealpaan dalam tugas panggilannya, tugas sebagai seorang Kristen, perlu saudara-saudara untuk saling menasihati, supaya betul-betul dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita sebagai warga gereja tetap siap dan berjaga-jaga kapanpun
saatnya Tuhan akan datang. Sebagai warga gereja, kita tetap siap dan selalu beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari apa yang diajak oleh firman Tuhan pada saat ini, mari saling menasihati dan saling membangun sebagai tubuh Kristus, supaya betul-betul kita terbangun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami untuk hidup tetap berjaga-jaga, saling mengingatkan dan saling membangun, supaya kapanpun Tuhan akan datang, kami sebagai orang percaya telah siap menjadi orang yang turut diselamatkan dan menjadi pewaris di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami sebagai satu tubuh di dalam gereja-Mu untuk ingat akan tugas-tugas tersebut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.